jemaat, baik di dalam dan di luar jemaat yang telah mendukung pelayanan jemaat Rantepau melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa. Persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari telah ditransfer melalui rekening Bank Sulselbar nomor rekening 1120200030601 atau BRI Cabang Rantepau nomor rekening 02320109977536 atas nama Gereja Toraja Jemaat Rantepau, yaitu persembahan yang pertama, persembahan ibadah live streaming dari tanggal 29 Agustus 2021 sebesar 675.000. Yang kedua, persembahan ibadah live streaming melalui rekening Bank BRI Cabang Rantepau dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus sebesar Rp12.120.000. Poin kedua, nomor 11, berita PWGT Jemaat Rantepau. Yang pertama, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepau akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 September 2001 pukul 16.30 atau setengah 5 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Pelayan dan liturgis pengurus PWGT Jemaat Rantepau. Konsumsi PWGT kelompok 3, dan atas perhatian kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Yang kedua, penataan bunga dalam ruangan gereja untuk Minggu tanggal 5 September 2021 sampai dengan Minggu 26 September adalah PWGT kelompok 5, dikoordinir oleh koordinator PWGT kelompok 5 dan Ibu Marinda Tupakan Lebang. Atas perhatian dan pelayanan PWGT kelompok 5 diucapkan terima kasih. Nomor 3, poin nomor 12, Komisi 4 Organisasi Intragerejawi atau OIG Jemaat Rantepau berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi 4 OIG Jemaat Rantepau pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, maka diputuskan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepau diaktifkan kembali, mulai dilaksanakan pada hari Rabu 15 September 2001 pukul setengah 5 sore di Gedung Gereja Jemaat Rantepau. Yang kedua, ibadah PPGT Jemaat Rantepau sudah bisa mengagendakan untuk ibadah bulanan PPGT 1 kali sebulan. Yang ketiga, ibadah tatap muka anak sekolah minggu Madya diaktifkan kembali, mulai dilaksanakan pada hari Minggu 12 September 2001 jam 10.30 atau jam setengah 11 di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepau dengan selalu mengikuti protokol kesehatan. Yang keempat, masukan untuk keberlangsungan ibadah lewat Zoom, via Zoom untuk kebaktian rumah tangga PWGT dan PPGT Jemaat Rantepau diaktifkan kembali. Atas perhatian seluruh anggota OIG Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Yang keempat, poin 13, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepau kelompok 5, kelompok pelayanan 5 dan kelompok pelayanan 3, yaitu Saudari Kiki Miranti Sareong, anak dari Bapak almarhum Moses Sareong, dan Ibu Penatua Damita Tandi, dengan Saudara Supiawan ST, anak dari Bapak Silas Bombongan dan Ibu Maria P, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 waktu pukul 8 WITA sampai selesai. Tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau, Klasis Rantepau. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 September 2021 waktu pukul 11 sampai selesai. Tempat di Gedung Toraja Hotel Misiliana, Jalan Pengtiku Rantepau, Toraja Utara. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepau. Yang terakhir, yang kelima, poin nomor 14, berita duka cita. Telah meninggal Bapak Paulus Tangke Pasarin, suami dari Ibu Sarah atau Papa Winda, anggota Jemaat Rantepau kelompok pelayanan 7, pada hari Rabu 1 September 2001 di rumah kediaman Batu Rongkok, Maruang.
Jenazah sekarang berada di rumah kediaman di Batu Rongkok, Maruang. Segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepau menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Paulus Tangke Pasarin atau Papa Winda. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Demikian penekanan warta jemaat. Kita akan memasuki ibadah. Terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat kekasih Tuhan Yesus, baik yang ada di gereja di sini, yang ikut live streaming di rumah sakit, dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk kita sekalian. Berhimpun menghadap Allah. Segala kemuliaan bagi Allah, Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan kita. Bersyukur atas kemurahannya, kita dimampukan dalam menjalani kehidupan kita sampai saat ini, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Ibadah saat ini dikhususkan untuk merayakan Hari Doa Alkitab HDA yang secara serentak dilaksanakan juga oleh gereja-gereja di Indonesia dan di dunia setiap bulan September dalam rangka merayakan terbitnya terjemahan Alkitab dalam bahasa-bahasa ibu di dunia. Dan saat ini melalui perayaan Hari Doa Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia mengajak kita untuk bersama-sama berdoa bagi upaya pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia LAI, khususnya bagi penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah. Mari dengan hati yang teduh kita memuliakan Tuhan dalam persekutuan kita saat ini. Saya jemput jemaat berdiri. Mulia, mulia, namanya PKJ 2 ayat 1. Yesus
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Mari kita bermazmur dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 5 secara berbalasan. Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian siara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap, Di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan. tangannya kepada kejahatan, Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik. dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, Kiranya Tuhan menyerahkan kepada orang yang melakukan kejahatan. kita sama-sama katakan amin. Tunjukkanlah kiranya jalan kebenaran-Mu, yakni jalan bercahaya yang serta-Mu ku tempuh. Kaulah pohon selamatku, Kau Allahku, Kau ku cari. Ku nantikan tak jemu rahmat-Mu sepanjang hari. Mari berdiri. Inilah perintah baru, perintah mengasihi. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara-saudara, dalam setiap langkah kehidupan yang kita jalani, sungguh kita menyadari bahwa kita tidak luput dari dosa dan kesalahan yang kita perbuat.
kita sering melukai hati sesama kita, terlebih mendukakan hati Tuhan. Karena itu mari dengan kesungguhan hati kita datang di hadapannya mengakui segala dosa-dosa kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan lagi. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan menyatakan persembahan kita. Firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 5 ditekankan bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sementara persembahan dijalankan, kita iringi dengan NKB 208 ayat 1 dan 2. Sampai senja, hentikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk hukumnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk Kita berdoa. Pujian syukur selalu kami angkat kepadamu Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam persekutuan kami,
kami boleh bersyukur, kami boleh membawa persembahan syukur kami. Mari Tuhan berkati, agar boleh dipakai untuk kelebaran firman-Mu. Dan yang masih ada pada kami juga Tuhan berkati, sehingga kami boleh pakai hidup memuji membesarkan nama-Mu. Inilah persembahan kami ya Bapa, terimalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat, kita syukuri dan sambut persembahan ini dari nyanyian jemaat, nyanyian etnis 105 ayat 2. Kita siapkan pembacaan Alkitab. Yang pertama dari Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29. Yang kedua dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan pembacaan Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Marilah berdoa. Engkaulah yang memberi kami sukacita yang besar atas keselamatan yang Engkau anugerahkan. Sukacita yang besar dan bertambah-tambah dari hari ke hari atas kehidupan yang Engkau pelihara, sehingga kami sungguh merasakan makin dekat kepadamu, makin terasa bermakna hidup ini, dan makin jauh kami berjalan, makin lama kami hidup, semakin kami rindu pada kehidupan sempurna yang Tuhan janjikan. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan-Mu yang berlaku sepanjang masa, melalui firman dan Roh-Mu. Terima kasih bahwa Engkau memberi kami waktu lagi dalam kesediaan mendengarkan Engkau bersabda. Kini kami sungguh sedia. Betapapun kami mungkin tak mengerti apa arti kesediaan kami. Kami percaya dengan Roh-Mu sendiri, kami dituntun untuk memahami, menangkap dengan pasti dan jelas seluruh maksud Tuhan dari mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan kekal itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29. Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29. Firman Tuhan demikian.
Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amin firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan, jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan.
tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Firman Tuhan. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian firman Tuhan. Hari ini saya mau menyebut dua hal yang membuat kitab Yakobus menjadi salah satu kitab yang punya tempat sendiri yang agak menonjol. Yang pertama, agak lama baru kitab Yakobus itu diterima sebagai satu di antara 27 kitab yang disebut kanon Perjanjian Baru. Itu baru terjadi abad keempat. Agak lama diragukan keasliannya, berasal dari mana, siapa yang menulis, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih menarik ialah Martin Luther, sang reformator itu, mencatat secara khusus, secara sinis, mengapa kitab Yakobus diterima sebagai salah satu yang bersifat kanonik. Luther keberatan, tapi tidak ada yang mendukung, sampai hari ini. Mengapa?
Karena memang Luther sangat terpikat dengan ajaran firman Tuhan dari kitab Roma dan Galatia yang menekankan pembenaran oleh iman, bukan oleh perbuatan. Sementara, dan itu salah satu poin keberatan Luther paling kuat, Yakobus bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Bisa dibaca di ayat ke-17 dari pasal 2 ya. Dianggap sebagai yang menekankan perbuatan. Dan memang faktanya begitu, Yakobus sangat menekankan perbuatan. 2. Ketika Yakobus berbicara tentang memandang muka, banyak istilah yang digunakan baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia terkait dengan istilah ini. Ada favoritisme, ada parsialitas, ada keberpihakan tidak masuk akal. Tapi intinya kalau ditempatkan dalam konteks zaman Romawi, masa perjanjian baru, yang Yakobus katakan itu barang aneh untuk mengatakan jangan memandang muka. Karena pada masa itu hal yang bukan hanya wajar, biasa, tapi malah salah satu yang penting dalam masyarakat. Penting bahwa orang dibeda-bedakan. Kalau ada yang pernah nonton film Gladiator, itu salah satu cerminan dari peradaban masyarakat Romawi, di mana kaum budak menjadi hiburan di arena. Disuruh berkelahi, boleh sampai mati. Bukan hanya itu, yang lebih kejam, dan ini pada zaman Nero, para budak itu ada waktunya di mana mereka sudah boleh dimasukkan di arena berkelahi dengan binatang. Kau boleh merdeka kalau bisa kalahkan harimau. Tajam sekali perbedaan, dan itu hal yang tidak masalah. Memang sudah begitu normalnya. Ada tuan, ada anak buah. Sama halnya dengan membedakan laki-laki dan perempuan. Perempuan kelas 2 tidak apa-apa. Sama dengan barang tidak apa-apa. Membedakan kaya miskin itu wajar. Memang sudah harus begitu. Bahkan menggolongkan orang menurut profesi, petani, tentara, dan lain sebagainya itu diterima sebagai hal yang memang sudah begitu dari sana. Dewa sudah mengaturnya begitu. Jadi kalau Yakobus datang bilang jangan memandang muka, itu barang aneh. Sangat revolusioner. Sangat subversif. Tapi kan kita mengerti Yakobus berbicara kepada orang Kristen. Itu menjadi jelas bahwa pembedaan-pembedaan secara tajam yang terjadi dalam masyarakat secara umum masih terjadi juga di dalam jemaat. Secara tradisional diakui Yakobus yang dimaksud penulis kitab ini adalah Yakobus anak Zebedeus, saudaranya Yohanes ya. Diceritakan sebagai yang memimpin gereja mula-mula di Yerusalem. Uskup pertama di Yerusalem kalau menurut tradisi gereja lama. Kalau kita bayangkan berarti sering Yakobus memperhatikan bagaimana orang datang ke perkumpulan jemaat dan melihat mungkin para penatua atau pokoknya siapalah yang mengurus di dalam jemaat memperlakukan orang secara berbeda dan sangat tajam. Tidak tahu apakah sekarang kita masih mengalami hal semacam itu, tapi ini pergumulan jemaat mula-mula
yang diperhatikan oleh Yakobus. Kalau orang kaya masuk, sebut saja begitu, dengan semua yang dikatakan mengenai penampilan lahirianya, ada cincin dan ada pakaian yang bagus. Berapa dari kita yang pakai cincin sekarang? Jarang ya, paling cincin kawin. Tapi di beberapa tempat kita bisa melihat ada orang yang jarinya penuh dengan cincin. Mungkin bukan tradisi kita, tapi tradisi Romawi, cincin sudah mencerminkan siapa orang itu. Cincin sudah membuat kita tahu dia berjabatan, dia orang kaya atau apa gitu. Jelas. Jadi baru cincinnya sudah ketahuan, oh ini dompetnya setebal apa. Dia tidak akan coba-coba pakai cincin kalau tidak didukung oleh dompet. Udah ketahuan itu. Pasti para pengurus jemaat pada waktu itu juga sudah tahu, oh ini sering menyumbang banyak. Ini memang orang anu, ini memang orang anu. Kalau masuk wajarlah dia di tempat yang terhormat. Dan orang-orang miskin hanya bikin repot. Waktu itu, orang miskin itu bikin repot. Buat kita harus selalu mikir mengenai diakonia, dari mana lagi dapat bantuan untuk kasih orang miskin. Jadi rasa-rasanya wajar kalau ya para dermawan masuklah duduk di depan. Orang miskin di luar sana, atau kalau mau masuk duduk di bawah sini karena tidak ada kursi yang kosong. Kalau mau masuk boleh masuk, tapi di bawah kaki saya. Itu situasi nyata. Dan Yakobus menulis secara keras tentang itu, kaitan dengan iman tanpa perbuatan dianggapnya mati. Pasti kita setuju ya, teori sehebat apapun, sebenar apapun, selama dia tidak diterapkan, berguna atau tidak kepada manusia, pasti kita bilang tidak. Jadi makanya setiap ilmu pengetahuan pasti ada bidang yang mendukungnya sebagai disiplin ilmu terapan. Karena memang ilmu pengetahuan harus diterapkan. Untuk apa dikejar setinggi mungkin, kalau pada akhirnya tidak akan diterapkan, karena selama tidak diterapkan tidak akan berguna. Begitulah yang diyakini oleh Yakobus. Selama iman itu belum sampai nyata di perlakuan kita terhadap sesama, belum ada iman. Dia bilang, tunjukkan kepada saya iman mana yang kau punya, yang bisa saya bilang, oh ya iman sungguh ada, sebelum saya melihatnya dalam perbuatan. Jadi sebenarnya itulah tempatnya Yakobus. Dia bukan menentang ajaran sola gratia, dia bukan menentang Paulus yang mengatakan pembenaran hanya oleh iman, tapi dia menekankan sisi lain yang sering kita abaikan, bahwa iman yang hidup adalah iman yang sampai nyata di perlakuan paling konkret terhadap sesama. Treatment. Faith lives in treatment. Selama iman saya belum nyata dalam perlakuan terhadap sesama, belum nyata dalam pergaulan, itu masih sama dengan ilmu pengetahuan tanpa didukung oleh terapannya, tanpa implementasinya. Itulah Yakobus. Parsialitas, penghakiman dan penilaian berdasarkan ego, dan bahkan disebutnya sebagai motif yang jahat, membuat iman itu
disangsikan. Hukum yang intinya adalah hukum kasih dalam bentuk hukum-hukum positif, ada jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya, disebut oleh Yakobus sebagai hukum yang memerdekakan. Bukan hukum yang menjadi beban berat yang harus dipikul supaya kita selamat. Tapi yang kalau dilakukan sungguh-sungguh membuat kita merasakan hidup ini sudah benar-benar dibebaskan dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita suka cita melakukan semuanya, bukan bagian demi bagian. Makanya dibilang kalau kau bilang ada 10, 9 kau tidak langgar, tapi 1 tidak kau lakukan, sebenarnya kau pelanggar hukum untuk semua juga. Karena dia intinya 1, mengasihi. Dan mengasihi tidak bisa terbagian. Parsialitas itu memberi perhatian khusus pada bagian tertentu karena kesukaan. Jadi kalau diterapkan kepada individu, kepada perorangan, maka sebenarnya yang terjadi ialah saya suka dia hanya karena bagian tertentu, bukan seutuhnya dia sebagai manusia. Jadi bisa saya perhatikan, oh ya, saya suka orang ini karena dia kaya dan dermawan, tidak mencuri, tapi saya tidak tahu bahwa dia pezina. Seandainya saya tahu seluruh keberadaannya, bahwa dia tidak sempurna dan saya tetap mengasihinya, inilah kasih seperti yang tadi kita nyanyikan, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang masih kau tidak suka secara keseluruhan. Merdeka kita kalau kita melakukannya. Merdeka kita kalau kita menghayatinya sebagai bagian dari kita sungguh-sungguh mengasihi. Mengasihi. Saya tidak bermaksud menyorot orang tertentu atau kelompok tertentu ketika saya mengambil contoh-contoh ini. Beberapa kali saya agak lama di bandara, kadang-kadang bermalam karena menunggu kelanjutan penerbangan. Berulang-ulang itu di Makassar atau di Cengkareng di Jakarta. Karena saya lebih suka tinggal saja di dalam ruang tunggu, jadi saya sering tidur di kursi atau kalau tidak ada kursi yang bagus, menggelar sesuatu di lantai dan tidur di lantai. Kalau saya melihat orang masuk ke Garuda Lounge, wah, terasa sekali betapa berbedanya mereka sedemikian rupa difasilitasi, dimanjakan oleh fasilitas, dan saya tidur di bawah. Tapi tidak mengganggu apa-apa karena saya memang sudah harus begitu. Saya kan tidak membayar dan mereka membayar mahal. Yang agak menjadi ganjalan ialah kalau misalnya pesawat tidak jadi berangkat, kepada kita yang ekonomi lemah itu ya dikasih saja nasi kotak dan dibilang sabar, ini masalah teknis. Tapi yang lain itu yang memang kelasnya sendiri diurus sedemikian rupa, tidak perlu repot ke sana kemari untuk urus bagaimana supaya bisa dapat penerbangan. Pikir-pikir itu wajar juga, memang sudah begitu, dunianya sudah begitu. Dalam rangka merekrut dan memelihara langganan, ya perusahaan harus buat layanan terbaik bagi mereka yang diharap terus menjadi langganan.
Kalau orang miskin kan paling naik pesawat 2-3 kali seumur hidup. Jadi untuk apa diurus terlalu baik toh? Yang perlu dipertahankan itu ialah mereka yang memang setiap hari mungkin terbang. Jadi difasilitasi sedemikian rupa. Karena yang kita cari bagaimana supaya dia nyaman, ketika dia nyaman kita ambil uangnya. Itu wajar, itu dunia bisnis. Saudara seperti itu. Tapi kalau itu terjadi di gereja dan itu yang terjadi pada masa Yakobus, itu masalah besar. Bahwa orang tertentu diperlakukan tertentu karena motif jahat. Dan motif jahat paling utama yang disebut Alkitab adalah cinta uang. Ini bukan kata-kata saya. Ini kata-kata Paulus kepada Timotius. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Mereka punya uang, masuk dan diperlakukan istimewa, karena kita butuh uangnya untuk urus diakonnya. Ideal rasanya kalau kita pikir dari segi manajemen pelayanan. Tapi sekali lagi yang menjadi masalah ialah ini bertentangan dengan kemuliaan Kristus. Itu keberatannya Yakobus. Ini bertentangan dengan kemuliaan Kristus karena motifnya jahat. Motif perlakuan khusus kepada orang kaya di dalam jemaat itu jahat. Bukan karena kita memperlakukan dia sebagai yang harus dikasihi dan dilayani sebagaimana yang lain, tapi karena kita pikirkan uangnya. Mungkin musim kampanye yang lalu ada seorang anggota dewan sekarang yang mencatat, mungkin juga menjadikan bagian komunikasi politik, khotbah saya di suatu tempat yang mengatakan, jemaat janganlah biasakan itu undang para kandidat, dikasih duduk di depan karena nanti kita akan lelang rusun. Ini menjerat para politisi. Undanglah orang-orang itu terhormat dan duduk di tempat terhormat bukan karena kita selfish, bukan karena ego kita, bukan karena kita ada maunya, tapi karena mereka memang penting hadir. Jadi kalau Pak Bupati diundang hadir dan harus duduk di depan, itu penting supaya orang tahu bahwa bupatinya hadir. Negara hadir. Kalau Pak anggota dewan diundang dan duduk di depan, penting bukan karena kita perlu uangnya, tapi karena memang mereka perlu ada di tengah-tengah orang-orang yang diwakilinya. Orang miskin dicatat secara khusus. Dan saya kira Yakobus sebagai yang sering mendengarkan khotbah Yesus mencatat betul kata-kata Yesus dalam khotbah di bukit di Matius pasal 5 ayat 2. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Ini bukan untuk mendiskreditkan orang kaya. Tapi maksudnya ialah kalau kamu miskin, jangan ratapi itu selama kamu menghayati hadirat Allah yang mengasihimu. Karena kemiskinan itu mungkin justru akan membawamu lebih dekat dan tergantung kepada Tuhan. Tidak semua orang miskin dekat kepada Tuhan tentu. Tapi asumsi dasar yang ada sepanjang zaman ialah orang lemah pasti punya sikap cenderung tergantung lebih kuat. Dan orang kuat, orang berada cenderung merdeka, lepas, bahkan memandang enteng. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukan soal kita semua sama. Tapi yang Tuhan cari, yang ditegaskan oleh Yakobus ialah kita perlakukan semua orang dalam kasih yang sama. Perlakuan yang berbeda hanya karena kita sebenarnya punya kepentingan, ini disebutnya motif yang jahat. Itu ayat keempat ya. Jelas dikatakan ketika dia sudah bercerita mengenai perbedaan sikap terhadap orang kaya dan orang miskin yang masuk ke pertemuan,
Yakobus mengatakan, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Pikiran yang jahat maksudnya yaitu ialah motifmu. Memang sebenarnya ada sesuatu yang kau harap dari orang itu sehingga kau memperlakukannya istimewa. Bukan karena engkau melayaninya dalam kasih di tengah-tengah persekutuan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus. Kasih yang nyata itu tandanya iman sungguh-sungguh hidup. Kasih yang nyata dalam perbuatan, dalam sikap dan perlakuan terhadap sesama. Itu tanda, bukti nyata iman yang hidup. Bukan seperti yang dicurigai oleh Luther bahwa menekankan secara berlebihan perbuatan, seolah-olah perbuatan menjamin keselamatan. Bukan. Justru kalau kita sampai melakukan senyatanya dalam perlakuan terhadap sesama, iman itu telah membuat kita menjadi orang-orang yang melakukan hukum yang memerdekakan, bukan hukum yang membebani dan menekan. Sekarang kita masing-masing bisa menerapkan pada diri kita dalam hubungan kita dengan sesama. Kalau di kantor-kantor perusahaan atau di pemerintahan masih sering terjadi betapa berbedanya pelayanan terhadap masyarakat, bolehlah kita anggap itulah dunia. Kita hanya mau mengatakan jangan sampai itu terjadi di dalam jemaat. Tapi juga sebenarnya kita harus menyatakan bahwa kalau kita hadir di sana, di tempat pelayanan publik itu, perlakukanlah semua orang dengan kasih yang sungguh-sungguh tanpa mementingkan kepentingan kita. Saya berat hati mengatakan, tapi begitu yang sering kita katakan. Kalau di toko, kalau saudara atau saya pergi berbelanja dan mendapat perlakuan yang berbeda, anggaplah itu wajar. Karena memang mereka tugasnya adalah bagaimana merekrut dan memelihara langganan. Jadi kalau orang datang dengan mobil mewah dan dilayani lebih baik daripada yang datang dengan sitor, biasa saja itu. Saya sudah beberapa kali mengalami juga itu. Mungkin memang orang di toko lihat saya ini hanya datang cuci mata, bukan belanja. Jadi kita baru masuk bilang, Bapak cari apa? Ya jalan-jalan, lihat-lihat. Karena tidak kelihatan memang sebagai yang punya uang cukup untuk membeli barang-barang yang ada di dalam, yang memang baru masuk sudah tahu ini standar dompetnya harus sekian. Anggaplah itu wajar saja, itu hukum pasar. Tugasku sebagai pelayan toko adalah memelihara. Walaupun teori mengatakan customer are the kings. Pelanggan adalah raja-raja, maksudnya semua pelanggan. Cuma orang yang memang di kepalanya sudah ada motif yang lain, sudah ada prasangka, berani sekali mengambil keputusan dalam hatinya bahwa oh ini cuma datang jalan-jalan ini. Oh ini cuma datang kayaknya ketemu temannya ini. Janjian tadi, ketemu di mall. Oh ini, dan lain sebagainya. Ada seorang yang mengatakan, jangan fokus pada apa yang kau lihat. Dan banyak orang Toraja menganut ini. Nah, kada ada mitira itu penampilan nasabah ya tu Toraya. Biasa den tu nanggai mak sare-sare padahal apa asal ekona. Tapi bukan itu yang Alkitab sorot. Yang Alkitab sorot ialah bahwa Allah melihat hati.
Apa motifmu memperlakukan seseorang? Apakah itu sesuai dengan kemuliaan Kristus yang nyata dalam hukum mengasihi tanpa membedakan? Atau motif yang lain? Tolong siapa oke deng komi tu sarani perawat di rumah sakit. Kutandai kumanang masakiara elu komi sabak sandar kebudan na tu to masusah diurusu. Dan mengurus orang sakit itu repotnya minta ampun. Karena yang ada hanya keluhan. Jadi bisa dimengerti orang di rumah sakit itu memang sakit kepala juga. Cuma saya harap masih bisa berlatih untuk menyatakan kasihnya dalam treatment yang sama kepada siapapun yang datang. Masiri ki arang itu nenek mang napok ada to no kuah den tu tahu tak panasena di mintu mo apa di pasarian ni. Den di ka tu nelong-nelong bang mo jo UGD tak kala beresna. Di kantor yana jolo Jawa den istilahna pisan komo itu tukang sapu jolo kantor lurah bisa dukan tekan rakyat. Sabak yana den tahu se natiro na tandai mam kumayan nete parallu diurus te sabak suile dako den tips. Den tu se una tungkanan na sakalangan ni. Kita mungkin akan mengatakan itu wajar di tempat umum dan tidak akan terjadi dalam jemaat. Tapi kita juga akan mengatakan, jangan mengatakan itu wajar di tempat umum kalau engkau adalah orang Kristen yang mencintai hukum yang memerdekakan, yaitu hukum kasih. Kasih yang sama kepada siapapun. Tuhan menolong kita semua untuk sungguh-sungguh merasakan betapa kita berbahagia hanya karena Tuhan berkehendak dan beranugerah mau datang dan lahir sebagai orang miskin. Kita ingat Yesus ketika dibawa untuk menghadap di rumah Tuhan, persembahan yang dibawa hanya 2 ekor burung merpati, persembahan orang miskin. Ia lahir sebagai orang miskin supaya siapapun boleh datang kepadanya, kaya maupun miskin. Tuhan dimuliakan. Amin. Kita saat teduh sejenak. Tuhan menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Kristus dalam perlakuan, sikap yang sungguh-sungguh mengasihi seseorang secara utuh, yang sungguh-sungguh mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Kita bersama menaikkan sebagai doa kita, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita berdoa syafaat. Dalam kerendahan hati bersyafaat kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur punya kesempatan menghadap Engkau dan menyampaikan doa-doa kami. Doa kami memohon kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah, juga yang dirawat di tempat masing-masing. Kami sempat mencatat 20 orang. Semoga mereka semua dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat yang terus mengalir dari Engkau, dikuatkan dan terus mengalami proses pemulihan. Berdoa untuk mereka yang ada waktu mengingat hari kelahirannya, berulang tahun pada sepanjang minggu ini. Ada 71 orang yang kami catat. Semoga mereka semua tetap memiliki sukacita dan bahkan sukacita itu bertambah-tambah. Mengingat bahwa Tuhan sendiri yang berkehendak menghadirkan mereka di dunia. Tuhan punya rancangan-rancangan yang begitu indah dan mulia untuk hidup mereka sekarang dan di masa yang akan datang. Semoga mereka tetap kuat dan sehat, sukacita, bersama dengan kami, bersama dengan segenap keluarga, juga di masa-masa sulit karena pandemi ini. Doa kami untuk selalu mengingat orang tua kami yang Tuhan anugerahi umur panjang, menikmati hidup sebagai warga lanjut usia. Tuhan tahu yang terbaik untuk mereka ini. Orang-orang yang kami banggakan dan kami cintai, yang untuknya kami selalu berharap masih selalu ada waktu untuk berbagi sukacita dan duka di dalam perjalanan hidup bersama. Sambil terus berdoa kiranya iman dan pengharapan mereka menanti Tuhan datang akan terus hidup dan bertumbuh. Berdoa untuk pekerjaan dan berbagai bidang tugas pengabdian yang Tuhan berikan kepada kami, masing-masing warga jemaat-Mu. Berdoa untuk usaha-usaha yang juga menjadi bagian dari kami memenuhi panggilan hidup, berkarya dan melayani untuk hidup yang lebih sesuai dengan kehendak-Mu. Berkarya dan terus melayani untuk kemuliaan bagi Tuhan dan kebahagiaan bagi sesama kami, bahkan sejahtera bagi segala makhluk. Kami berdoa untuk semua rencana-rencana kegiatan pelayanan jemaat, bahkan untuk seluruh kegiatan pelayanan di tengah-tengah Gereja Toraja. Semoga di dalam tangan Tuhan sendiri orang-orang yang telah Engkau pilih menjadi pelayan, baik sebagai majelis gereja, pengurus OIG, sebagai panitia, kami dapat bersatu hati untuk terus mengupayakan yang terbaik, agar pelayanan kami sungguh-sungguh adalah pelayanan yang membuat jemaat-Mu tersentuh oleh kasih-Mu, dipelihara di dalam penyertaan Tuhan dari waktu ke waktu. Dan secara khusus kami mau menyebut lagi dalam doa kami pelaksanaan sidang sinodiam Gereja Toraja yang ke-25 yang untuk sementara ini tertunda dan kami berharap dapat dilaksanakan pada bulan
Oktober mendatang. Semoga semua kami pada masing-masing bidang tugas dan tanggung jawab menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan memberi dukungan maksimal untuk penyelenggaraan sidang Sinode Am ini. Kami berdoa untuk panggilan hidup kami mengurus, memelihara, dan mendidik anak-anak karunia-Mu. Generasi baru, anak remaja dan para pemuda yang kami percaya adalah milik Tuhan sendiri. Kami percaya adalah anak-anak kesayangan Tuhan, yang untuknya kami juga terpanggil untuk menjadi kawan, menjadi guru, menjadi pemimpin, menjadi sahabat. Semoga mereka semua aman dalam lindungan Tuhan dan nyaman berjalan bersama orang tua dan keluarga. Terus mengalami Tuhan sungguh mengasihi dan menyayangi kami semua. Untuk rencana pelaksanaan pemberkatan nikah Saudara Kiki dan Supriawan pada tanggal 11 September. Kami berdoa Tuhan memberkati rencana ini. Kami berdoa untuk mereka yang berduka, memohon penghiburan dari Tuhan. Secara khusus duka kami semua bersama keluarga atas meninggalnya Bapak Paulus Tangke Pasardin, Bapak Winda. Doa kami untuk semua yang sedang hidup dalam keadaan begitu tertekan dan terbeban berat karena berbagai sebab. Terutama beban berat kami semua sehubungan dengan berkepanjangannya masa pandemi. Doa kami untuk bangsa dan negara ini, untuk pemerintah kami, untuk perdamaian dunia, untuk seluruh upaya umat Tuhan, umat manusia, menghadirkan perdamaian dan kedamaian. Untuk panggilan kepada seluruh umat manusia, panggilan kepada kami semua, memelihara kehidupan di planet yang kian hari kian terasa terancam keadaannya. Kami prihatin dengan kerusakan lingkungan. Kami prihatin dengan semakin terasanya efek pemanasan global. Kami prihatin dan kiranya Tuhan menolong kami untuk bukan hanya prihatin tapi sungguh terpanggil dan ambil tanggung jawab. Melakukan apa yang kami bisa lakukan supaya surga itu terasa kini dan di sini. Surga itu bukan menjadi hayalan. Surga itu nyata ketika kami hidup taat kepadamu, melakukan kehendak-Mu untuk apa yang terbaik bagi kehidupan di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih kami sudah mengalami betapa indahnya hidup sebagai jemaat yang bersekutu di sekitar firman-Mu. Betapa berbahagianya kami mengalami hadirat Tuhan yang membuat kami sungguh-sungguh merasakan apa makna Sabat. Apa maknanya Tuhan mengangkat kami dari liang kubur dalam peristiwa kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus yang kami selalu rayakan di hari Minggu. Tuhan, terima kasih, kini kami siap untuk kembali ke dalam hidup kami sehari-hari. Beban-beban kami Tuhan tahu, kekecewaan-kekecewaan yang mungkin masih mengganggu kami, keluhan yang tiada habisnya. Tuhan, gantilah semuanya itu dengan pikiran yang jernih, menatap dengan jelas bahwa masa depan di dalam tangan Tuhan menjadi milik setiap orang yang sungguh-sungguh berserah kepadamu.
Angkatlah kami, bawalah kami lebih tinggi. Cerahkan hati dan pikiran kami dan tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu untuk berjalan semakin dekat kepada Tuhan, mengiring Kristus dengan setia sekarang dan selamanya. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Syafaat kami, doa-doa pribadi kami. Engkau Allah Maha Tahu, Maha Mendengar. Engkau Allah yang mengetahui jawaban yang tepat untuk setiap doa-doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami membawa syafaat ini kepadamu. Amin. Inilah petunjuk hidup baru. Jangan merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan jangan menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Pergilah, hiduplah dengan saling mengasihi seorang akan yang lain, dengan tidak ada pembedaan di antara kamu, untuk menyatakan kesaksian-Mu di hadapan Tuhan Allah-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Soleman Alolinggi yang sudah menyampaikan firman Tuhan saat ini. Ini ungkapan hati dari Majelis Gereja dan Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati dalam pelayanan tugas dan dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Mari kita bersyukur terus, serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan bersama
Terima kasih sidang jemaat, Tuhan dimuliakan.